Dan waktu itu tuh ada info yang beredar juga kalau misalnya Panida ini bukan ibu kandung dari Tang Monida. Welcome. Hey guys, welcome back to Galeri Excel. Di video kali ini gue bakalan ngelanjutin part 2 dari kasus kematian Tang Monida. Sebelumnya gue udah bikin part satunya yang ini, kalau kalian belum nonton, I'm so sorry karena sekitar 7 bulan atau 8 bulan gitu ya gue vakum. Duh, gue malah curhat di sini. Oke, kita skip. So, di video kali ini gue bakalan ngebahas mengenai part 2 dari kasus kematian Tang Monida ini. Dan disclaimer dulu buat teman-teman semua yang belum nonton part 1-nya, bisa banget ditonton dulu gitu ya biar alurnya itu sampai. Nah, sebenarnya waktu itu materinya udah gue bikin, cuman belum sempat gue take aja. Nah, jadi waktu itu dari kejanggalan yang udah terjadi itu akhirnya benang-benang merah itu mulai terkumpul gitu ya dari kasus kematian Tang Monida ini. Semakin terkerucut dan semakin banyak informasi dari kepolisian di Thailand. So, langsung aja daripada lama-lama, saatnya tegakkan sandaran kursi, melipat meja dan mengencangkan sabuk pengaman karena sebentar lagi we will dive through the mud. Oke, barangkali ada yang lupa gitu ya, atau mungkin kalian baru join di part 2 ini. Gak apa-apa, gue bakal review sedikit nih tentang part 1 yang udah gue jelasin di video gue yang ini. Dan buat yang belum tahu, jadi kasus kematian Tang Monida, jadi Tang Monida ini tuh adalah seorang artis terkenal gitu ya di Thailand yang ditemukan tenggelam di Sungai Chao Phraya pada tanggal 24 Februari. Dan jasadnya ini ditemukan dan dinyatakan meninggal pada 26 Februari 2022 dekat Provinsi Nonthaburi. Dan di video sebelumnya, di part 1-nya itu gue udah ngejelasin nih tentang gambaran kasusnya, terus juga pengenalan Tang Monida, kronologi dan investigasi, hasil otopsi part 1, kemudian tersangka dan juga suspek, konspirasi dan kejanggalan, kasus Tang Mo dibuka lagi, kemudian ada pengakuan sahabatnya si Ana, terus pengakuan Krishna gitu ya, pengacara Panida, kemudian ada hasil otopsi yang kedua, dan kejanggalan Por dan Robert yang mendadak menjadi biksu. Oke, so gue mau ngelengkapin dulu kejanggalan-kejanggalan dari part 1 gue yang kemarin ketinggalan gitu ya. Jadi ternyata pengakuan remaja di sekitar Sungai Chao Phraya itu ada suatu speedboat gitu yang dibawa dengan ngebut pada malam hari kejadian itu. Dan ada beberapa warga juga yang menyatakan kalau misalnya waktu malam itu terdengar seperti suara teriakan orang. Dan kalau lihat dari rekaman CCTV yang beredar, itu terlihat seperti ada seseorang yang sedang memukul di atas kapal. Kalau kalian ingat keterangan dari pengacaranya Tang Monida yang gue jelasin di part 1, jadi kuasa hukumnya ibu Tang Monida ini, Krishna Sri Bompimsai ini, buka suara soal luka di kepalanya Tang Monida. Menurut pengacara Panida ini, kepala Tang Monida ini sempat dipukul pakai botol wine. Hal ini diungkapkan dalam salah satu program di televisi. Lebih lanjut, ia mengaku ada seseorang yang menghubunginya dan mengatakan agar dia melihat hasil rekaman kepala Tang Monida. Kemudian sumber tersebut mengatakan kalau misalnya luka di bagian kepala Tang Monida ini mirip dengan pukulan dari bagian belakang botol wine 7-8 kali. Ditambah lagi ditemukannya rekaman CCTV gitu ya, kalau misalnya mereka ini ketemuan di pom bensin gitu ya sama 5 orang lainnya sekitar 5 km dari tempat galangan kapal. BTW ini ditangkap dari CCTV ya guys. Dari CCTV itu diketahui mereka itu berkumpul sekitar pukul 2:01 subuh gitu ya sampai 2:37-an. Jadi ada sekitar 30 menit mereka di sana. Mereka tuh kayak lagi yang kebingungan, kayak sibuk telepon sana sini dan juga coba berdiskusi. Melihat kejadian ini tuh kan kayaknya kita langsung mikir gitu ya, ngapain 30 menit di situ nggak langsung kabarin kantor polisi atau siapapun gitu ya, keluarganya Tang Monida. Dari sini tuh kayak kelihatan kalau misalnya kelima orang ini tuh kayak lagi menyamakan cerita gitu ya, jadi menyamakan adegan kejadiannya. Pada hasil otopsi pertama itu tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan dalam kematian Tang Monida. Sedangkan waktu dilakukan otopsi ulang gitu ya sama dokter forensik yang dipilih oleh publik, ada dokter Porntip yang dikenal sering menangani kasus besar yang sering terjadi di Thailand. Dan akhirnya di otopsi kedua itu banyak sekali fakta-fakta yang bermunculan. Hasil otopsi kedua dari Dr. Porntip ini juga mengungkapkan menemukan 93 mg alkohol di dalam matanya Tang Monida. Tapi yang bikin aneh, waktu dicek ke 5 pelaku itu gak ada satupun yang terindikasi mengonsumsi alkohol ataupun obat-obatan di dalam tes darah. Bahkan kalau kalian nonton video part 1 gue
itu bahkan nggak ditemukan gitu ya ada sisa-sisa botol wine gitu. Dan menurut dokter Porntip ini, kandungan alkohol sebanyak 50 mg saja di dalam darah gitu ya bisa membuat penglihatan kita itu menurun dan agak kesulitan mengendalikan tubuh kita. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 90 mg aja itu tuh dia bisa membuat mual, sempoyongan, dan mabuk. Ana yang merupakan sahabat dari Tang Monida ini bilang juga kalau misalnya Tang Monida ini sebenarnya nggak kenal nih sama Por, Job, dan juga Sen. Jadi waktu di kapal itu ya dia emang cuman kenalnya sama Getik doang gitu ya karena itu manajer dan sahabatnya dia juga. Di upacara penghormatan Tang Monida ini dia datang lebih awal, kemudian Por dan Robert ini datang sama ibunya Tang Monida dan terlihat mereka bertiga itu sangat akrab gitu ya, terlihat akrab. Kemudian Getik ini datang ke penghormatannya si Tang Monida dan memberikan surat yang berisi pesan-kesan kangennya gitu ya ke sahabatnya Tang Monida. Dan waktu itu tuh ada info yang beredar juga kalau misalnya Panida ini bukan ibu kandung dari Tang Monida. But hal ini langsung ditepis gitu ya dan ini terbukti salah ya guys ya. Karena emang waktu itu Tang Monida tuh kan orang tuanya cerai gitu ya. Terus Tang Monida ini diasuh sama ibunya gitu. Dan emang dulu waktu mereka bercerai sebenarnya ayah Tang Monida ini dia tuh memperjuangkan hak asuhnya gitu. Jadi nggak serta-merta langsung diberikan ke ibunya. Dan diketahui waktu ayahnya ini memperjuangkan hak untuk asuhnya itu, ibunya ini, Panida ini malah meminta imbal balik berupa rumah, mobil, dan hal lainnya. Hal ini membuat orang-orang tuh berpikiran gitu ya kalau misalnya bener nih Panida itu gak care sama Tangmo. Melihat sikap ibunya si Panida ini yang sangat money oriented gitu ya dari dulu sampai sekarang, yang bahkan diketahui pernah mau menutup kasus ini dengan tawaran 13 miliar dari si pemilik speedboat. Walaupun Panida ini sempat bilang gitu ya kalau misalnya ini tuh bukan masalah uang gitu, tapi dia ingin menutup kasus anaknya. Dan keanehan lainnya ini muncul saat Panida ini tiba-tiba meminta dokter Porntip untuk tidak ikut campur lagi dalam kasus otopsinya si Tang Monida ini. Padahal awalnya dia sendiri nih yang minta dokter Porntip untuk mengurus atau melakukan otopsi ulang terhadap jenazah anaknya. Kemudian Panida ini juga tidak ingin kalau misalnya dokter Porntip merilis hasil otopsi padahal sudah hampir selesai. Orang-orang berpikiran ini ada hubungannya sama pernyataan dokter yang mengaku sedang dalam proses menganalisa area intim. Dari gerak-gerik ibu Tang Monida ini seakan-akan ingin menghalangi atau menghambat proses penyelidikan dari kasus kematian anaknya sendiri. Pernyataan dari Panida lainnya adalah dia tidak mau nih ada tes kebohongan pada 5 orang yang bersama Tang Monida di kapal pada saat kejadian malam itu. Hal ini jelas dong ya makin memicu amarah publik gitu ya. Semakin banyak kecurigaan dari publik yang mengira kalau benar gitu ya Panida ini berusaha untuk menutup-nutupi ataupun berusaha untuk menghalangi proses penyelidikan dari kasus kematian anaknya sendiri. Pada saat itu hanya ada 2 asumsi dari publik. Yang pertama ini adalah ibu Tang Monida sengaja menghalangi proses penyelidikan kasus kematian anaknya sendiri, atau yang kedua, ibunya ini beneran care sama anaknya karena dari hasil otopsi yang kedua itu ingin memeriksa area intim dari Tang Monida yang dianggap privacy. Menurut kalian gimana guys? Dan di video sebelumnya di part 1 itu gue udah ngejelasin nih kalau misalnya mereka bakalan ikut tes poligraf. Jadi tes poligraf itu waktu gue cari itu untuk menguji kejujuran seseorang melalui reaksi tubuh, kemudian pendeteksi kebohongan seseorang melalui gejala psikis yang membangkitkan reaksi fisiologis. Kemudian akhirnya pada 22 Maret lalu gitu ya, Komite Senat di Thailand ini meminta kepolisian untuk segera memeriksa 5 orang yang berada di speedboat bersama Tang Monida pada malam kejadian itu. Hal-hal yang diperiksa ulang yaitu termasuk pakaian dan juga sampel darah dari Tang Monida. Ketua Komite Senat ini juga meminta untuk hasil yang ditransparansikan dalam penyelidikan mereka atas barang bukti yang dikeluarkan termasuk bukti CCTV dan lainnya. Ketika melakukan proses penyelidikan, pernyataan dari kelima orang itu, Por, Job, Sen, Getik, dan Robert itu bertentangan gitu ya satu sama lainnya. Karena itu bisa disimpulkan gitu ya kalau misalnya cerita atau reka adegan yang mereka lakukan atau apapun yang mereka katakan itu tuh merupakan hal yang
dibuat-buat. Dan secara terpisah gitu ya, sebenarnya Kementerian Kehakiman yang telah membentuk panel ahli forensik untuk meninjau ulang pemeriksaan tubuh dari artis Thailand ini yang sudah dimulai sejak 16 Maret 2022. Langkah tersebut dilakukan setelah pengacara Krishna ini mengajukan permintaan atas nama Panida ke Institut Pusat Kedokteran Forensik untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Hal ini ditujukan untuk menjernihkan pertanyaan tentang bekas luka bakar di dadanya, kondisi gigi dan juga kepalanya, serta sayatan di pahanya Tang Monida. Kemudian dirilis dari Bangkok Post pada Minggu tanggal 3 Aprilnya, itu tuh Sen katanya datang ke kantor polisi di Nonthaburi untuk melakukan konfirmasi tentang penetapan. Jadi waktu itu si Sen ini datang gitu ya sama pengacaranya ke kantor polisi di sana. Kemudian pihak kepolisian ini juga telah memegang surat perintah untuk menangkap Sen dari pengadilan Nonthaburi. Setelah diperiksa selama kurang lebih 4 jam gitu ya, Sen ini juga tidak bisa ditahan gitu ya, tidak ditahan. Jadi walaupun sebenarnya pihak kepolisian itu udah megang surat penahanan gitu, tapi Sen ini bisa-bisanya nggak ditahan. Usai diperiksa, Sen ini bisa langsung pulang dari kantor polisi menaiki mobil mewahnya. Sen ini bisa lepas dari penahanan di penjara itu karena dia ini membayar sebesar 200.000 baht atau sekitar 100 juta rupiah untuk 12 hari ke depan. Hal yang sama ini juga dilakukan sama Por dan juga Robert gitu ya, si pemilik dan juga pengemudi speedboat. Jadi mereka sama-sama memberikan uang jaminan gitu ya, masing-masing 200 baht. Dan di video sebelumnya gue juga udah ngejelasin kalau misalnya Por dan Robert ini yang mendadak jadi biksu gitu ya, ini aneh banget. Nah, ternyata berkat uang jaminan itu, keduanya ini melakukan aksi konyol itu gitu ya, dengan menjadi biksu sementara. Katanya sih mau mengirimkan pahala buat Tang Monida. Dari pihak kepolisian ini meminta mereka para tersangka untuk rutin memberikan laporan setiap 5 hari sekali. Meski tuduhan yang dikenakan kepada para tersangka itu bukan pasal pembunuhan seperti ekspektasi masyarakat, tapi upaya polisi pada saat itu udah dinilai cukup baik gitu ya sama warga di sana. Walaupun sebenarnya banyak banget gitu ya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, dan timingnya ini pas banget gitu ya, mereka jadi tersangka kasusnya gitu ya dan mau ditahan, tapi lolos gitu ya karena memberikan uang jaminan, terus malah jadi biksu dan juga meditasi gitu. Akhirnya karena hal ini, publik itu mengeluarkan teori-teorinya bahwa kedua orang ini melakukan hal tersebut untuk menghindari diri dari tes narkoba melalui rambut. Hal ini pun ditanyai gitu ya mengenai keterkaitan rambut yang dicukur dengan bisa atau tidaknya diperiksa indikasi narkoba di dalam tubuh seseorang. Kemudian dokter Porntip ini menjelaskan gitu ya kalau misalnya tidak ada rambut di Kemudian dokter Porntip ini akhirnya menjelaskan gitu ya kalau misalnya sudah tidak ada rambut lagi gitu ya di kepala, artinya tidak bisa lagi untuk melakukan tes narkoba melalui rambut. Kemudian dokter Porntip ini juga berpesan agar mengumpulkan kasus kematian Tang Monida, baik itu kecelakaan ataupun kasus pembunuhan, itu tuh harus dikumpulkan, karena jika hanya fokus ke mayatnya Tang Monida saja, kita tidak akan bisa mengetahui apa saja penyebabnya itu. Oke, masih menanggapi Por dan juga Robert gitu ya yang mendadak tobat jadi biksu ini setelah 15 hari ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Tang Monida. Masyarakat Thailand berasumsi mereka berdua ini meditasi untuk menghindari diri dari cecaran pertanyaan dengan alat pendeteksi kebohongan. Tapi untungnya polisi ini satset gitu ya, gercep, dan akhirnya Por dan Robert ini diperiksa di kantor polisi Suan Peng pada 23 Maretnya. Sedangkan Getik sendiri, sahabatnya sekaligus manajer dari Tang Monida ini, juga terancam pidana karena didakwa memberikan pernyataan palsu terkait kasus kematian Tang Monida. Dari info yang beredar saat itu tuh ada seseorang pria gitu ya yang diyakini polisi membantu mengatur jalannya cerita ataupun skenario dari kelima tersangka ini. Ditambah lagi nih, ditemukannya nomor telepon pria yang diduga nomor VVIP yang menghubungi 2 orang dari 5 orang tersangka di kapal itu pada saat kejadian. Akhirnya tim investigasi ini memberikan nomor telepon pria tersebut yang menghubungi 5 orang di speedboat setelah Tang Monida ditemukan tewas kepada Kolonel Utan. Karena banyak banget kejanggalan yang sebenarnya itu udah terlihat jelas dan tidak terusut tuntas, banyak banget masyarakat yang berbondong-bondong waktu itu meramaikan hashtag di Twitter dengan hashtag Blacklist Thailand for Holiday. Hingga pada saat itu trending gitu ya di Twitter. Selain itu, warganet ini juga ramai membincangkan masalah temuan baru yang ditemukan, yaitu ada sidik jari gitu ya. Sebelum tenggelam, Tang Monida ini sebenarnya sempat memegang
paha salah satu dari kelima temannya di kapal itu. Baru akhirnya memegang speedboat. Harusnya sidik jarinya itu kan menempel gitu ya di tubuh atau kain putih yang dipakai Sen pada malam itu, yang seharusnya bisa jadi barang bukti gitu ya kalau misalnya diamankan secara langsung. Tapi karena kondisinya itu juga udah basah dan sidik jari itu paling lama tahannya itu 8 jam doang gitu ya. Akhirnya karena minim bukti pada awalnya, akhirnya sahabat Tang Monida, si anak ini sampai mengupayakan agar kasus ini bisa terungkap. Dia bahkan juga berani membayar sekitar 15 juta rupiah terhadap penemu kain putih milik Tang Monida yang dipakai pada saat kejadian di malam hari itu. Hal ini disayembarakan oleh Ana di akun media sosialnya dan juga media elektronik cetak di Thailand. Karena kain putih itu bisa memberikan petunjuk mengenai luka robek ataupun percikan darah dan cairan lainnya yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk lain dari kasus kematian Tang Monida ini.